Shalom semuanya. Sudah bangga kita boleh berada di rumah Tuhan kembali pagi ini. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti secara streaming. Biarlah kita menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Alkitab menjawab dari Amsal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut jujur menyelamatkan orang. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semua.
Saya mengajak untuk bangkit berdiri. Saya masuk gerbangnya.
sungguh luar biasa, karena Dia Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sambut firman Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati kita semua.
kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, Allah yang selalu menopang, menuntun, menolong, menggandeng kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dalam kasih, kuasa, dan kebaikan Tuhan saja. Kami mengizinkan untuk pagi ini Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, melawat setiap kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hadirat Tuhan yang boleh hadir di ruangan ini, di hati kami, di hidup kami, bahkan saat kami datang kepada Tuhan dalam keintiman kami secara pribadi dengan Engkau. Mari Engkau hadir dan memberkati, menguatkan kehidupan kami. Kami menyiapkan untuk Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Menyiapkan seluruh keberadaan hati kami, hidup diri kami dan hati kami, supaya apa yang kami akan dengar adalah pesan Tuhan yang akan memberikan pengajaran-pengajaran yang baru bagi kehidupan iman dan keyakinan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah berubah, kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami sambut dengan antusias pagi ini untuk kami terima kebenaran dari Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Di nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Amin. Mari kita akan tengok kanan kiri muka belakang dengan menyapa senyuman pakai masker wajah kita. Oke, tengok. Oke, semuanya senyum, semuanya gembira karena pagi ini kita akan menikmati berkat Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan, dan waktunya pagi ini untuk kita mengakhiri pembicaraan dengan sesama, dan waktunya kita berbicara, Tuhan akan berbicara kepada kita, memberikan pesan kepada kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama seri khotbah di bukit yang ke-28 dengan sebuah judul Jangan Menghakimi. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Jangan menghakimi. Mari kita akan lihat dan perhatikan. Saya akan menolong Bapak Ibu membaca dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat yang kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita review sejenak untuk seri khotbah di bukit yang ke-27. Seri khotbah di bukit 27 di pasal 6 di bagian akhir di perikop Alkitab kita bicara tentang kekhawatiran. Dan seri khotbah di bukit yang ke-27 pada kesempatan yang lalu saya berikan judul keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah. Keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah. Ya, saya kemarin menyampaikan bahwa keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah adalah keluarga yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Mengapa? Karena punya perspektif, punya mindset yang berbeda. Ya, tidak khawatir karena mindsetnya adalah karena hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Itu yang pertama. Dan keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah tidak khawatir karena mindset yang kedua yang perlu dimiliki adalah karena manusia, kita orang percaya, itu lebih berharga daripada burung. Dan mindset yang berikutnya adalah karena manusia, kita semua itu lebih berharga daripada bunga di padang.
Keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah ada keluarga yang tidak khawatir karena memiliki mindset karena Bapa itu menjadi pemelihara. Dia tahu persis apa yang menjadi setiap kebutuhan dan keperluan kita. Ya. Dan yang kelima, keluarga yang mendahulukan kerajaan Allah adalah mereka yang tidak khawatir karena kekhawatiran itu sangat merugikan. Ya, kekhawatiran itu sangat merugikan, tidak memberikan keuntungan barang sehasta saja dalam kehidupan kita. Sehasta itu setengah meter, ya. Sehasta itu setengah depo, gitu ya. Setengah meter dari ukuran yang kita ketahui dalam hidup ini. Dan yang keenam, saya menyampaikan kita nggak perlu khawatir karena kita adalah keluarga kerajaan Allah, karena kita perlu mengetahui bahwa kita punya mindset bahwa khawatir bukan saja merugikan, tapi khawatir itu ternyata berdosa. Karena ketika khawatir, berarti kita nggak memiliki keyakinan penuh kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Dialah Allah di dalam Kristus Yesus, Bapa yang mengasihi, Bapa yang memberkati, menguatkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, mari kita pagi ini perhatikan bersama-sama fokus kita untuk seri khotbah di Bukit yang ke-28, ya, pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ya. Sebetulnya sampai ayat yang ke-6 beberapa penulis memberikan masukan kepada saya secara pribadi. Sebelum saya menyampaikan ini, ada orang-orang kelompok atau penulis yang menyertakan konteks jangan menghakimi itu pasal 7 sampai ayat 1 sampai ayat 6. Jadi ayat 6 diikutkan. Padahal ayat 6 itu saya menyiapkan secara khusus minggu yang akan datang. Kita akan selesaikan konteks ini khususnya pasal 61 ayat saja, karena terpisah dari ayat selanjutnya. Dan ternyata terhubung dari ayat yang ada dari pembahasan kita pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menghakimi. Seakan-akan, ya, kalimat ini, perintah ini, itu begitu sangat tabu dalam hidup kita. Kok kita nggak boleh menghakimi? Padahal kalau kita berpikir bahwa kita perlu dong koreksi, kita perlu dong dikoreksi dan sebagainya dalam kerangka hubungan kita dengan sesama kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita, dalam semua hal termasuk di pekerjaan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah pemikiran seperti ini karena Yesus mendahului dengan sebuah kalimat, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena Yesus pengen menolong kepada kita. Dia itu mengatakan jangan menghakimi dalam konteks kerangka berpikir orang Yahudi, yang dalam arti mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Menurut William Barclay, orang-orang Yahudi dalam kerangka pikir mereka ada 6 perbuatan besar yang bisa memberikan nama baik di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Itu kerangka berpikir mereka. Mari kita perhatikan. Apakah itu? Yang pertama adalah belajar. Yang kedua, mengunjungi orang sakit. Yang ketiga, hospitality, keramah tamahan. Kemudian yang keempat, penyerahan dalam doa. Yang kelima, mendidik anak-anak dalam hukum Taurat. Yang keenam, memikirkan hal-hal yang baik untuk orang lain. Perhatikan ya, memikirkan hal-hal yang baik untuk orang lain. Kerangka berpikir orang Yahudi, sebetulnya kalau kita telaah, apakah nggak baik mengunjungi orang sakit? Baik. Apakah nggak perlu mengunjungi orang sakit? Sangat perlu. Bahkan di era pandemi kemarin, kalau ada di antara keluarga kita yang sakit, terutama di gelombang 1 ya, karena kalau gelombang 2 sedikit berbeda karena kita bisa isolasi di rumah, banyak mereka yang ketakutan membiarkan keluarganya ditinggalkan. Padahal kalau tidak dijenguk, itu menjadi sebuah konsekuensi bagi si penderita. Kok sepertinya ditinggalkan? Jadi mengunjungi orang sakit sangat baik. Keramah tamahan, hospitality, baik dan baik. Dalam pelayanan kita butuhnya nggak? Perlu.
Dan dalam kondisi tertentu kita perlu penyerahan doa. Termasuk kita perlu mendidik anak-anak kita dalam kerangka hukum Taurat menurut mereka. Kalau kita menurut ajaran firman Tuhan, Alkitab yang kita yakini gitu. Nah, yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama-sama, selain belajar, selain mengunjungi orang sakit, selain ramah tamah, selain penyerahan dalam doa, mendidik anak dalam hukum Taurat, ternyata ada kebenaran kerangka berpikir dari orang Yahudi yang Tuhan Yesus koreksi pagi ini, yang kita akan telaah bersama-sama. Sehingga Yesus mengatakan, jangan kamu menghakimi. Karena apa? Mereka berpikir bahwa ketika memikirkan hal-hal yang baik untuk orang lain loh, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk tetangganya, hal-hal yang baik loh, bukan yang jelek. Ternyata Yesus memberikan koreksi. Nah, menurut orang Yahudi, memikirkan hal-hal yang baik atau memberi penilaian, menurut orang Yahudi itu adalah tugas suci. Wow, tugas suci. Tapi saya punya kalimat seperti ini. Hampir tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan penilaian atau penghakiman yang salah terhadap orang lain, sekalipun dalam pemikiran kerangka aku mengatakan aku memberi penilaian baik untuk mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan secara baik, tetapi lebih banyak salahnya. Kalimat yang kedua, dan hampir tak seorang pun yang tidak menderita karena ada penilaian dan penghakiman yang salah ditujukan terhadap dirinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nampaknya pemikiran orang-orang Yahudi yang memikirkan sesuatu kepada orang lain bahwa itu baik, ternyata belum tentu. Karena apa yang sedang dikatakan itu kadangkala sebuah penilaian, sebuah koreksi yang kadangkala orang lain itu belum siap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan lalu apa yang dimaksud dengan kalimat jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Ya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ternyata menurut Tuhan Yesus, ya, menurut Tuhan Yesus dari kalimat ini, dari beberapa sumber, apa yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus ini sebetulnya tidak dalam kerangka mutlak. Sehingga kita tidak boleh memakai alasan atau daya upaya yang ada dalam diri kita untuk membedakan atau menghakimi. Saya ulangi ya. Jangan menghakimi, itu adalah perintah Tuhan. Tapi kalimat ini, tema ini, perkataan ini, itu sebetulnya tidak dalam hal mutlak. Sehingga kita tidak boleh memakai alasan atau apapun bentuknya dalam diri kita untuk membedakan atau menilai orang lain. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus juga mengecam orang-orang Farisi, mengecam orang-orang Yahudi, dan dalam pengajarannya Yesus ketika menemukan ada mereka yang menyimpang, Yesus mengecam. Bahkan Paulus mengutuk ketika ada beberapa yang mereka ketahui adalah nabi palsu. Jadi tidak dalam kerangka mutlak. Boleh dong cancel pembicara kalau nggak sesuai dengan pengajaran kita, boleh. Itu termasuk penilaian enggak? Termasuk. Artinya jangan menghakimi tidak mutlak dalam kondisi tertentu gitu ya. Kalau memikirkan memberikan penilaian kepada orang lain yang tujuannya tidak untuk dalam kerangka memulihkan, itu yang perlu kita hati-hati. Karena kita perlu tetap mempedulikan yang bersalah, tetapi tidak menggunakan ukuran yang keras atau standar ganda, dan selalu bertujuan
memulihkan. Standar ganda itu yang dimaksudkan seperti ini. Kalimat yang ada dalam Alkitab tadi bahwa kita itu bisa melihat selumbar di mata saudara kita, sementara balok di depan kita nggak tahu. Kita memberikan koreksi, kita memberikan penilaian kepada saudara kita, tapi kita nggak bisa melihat diri kita bahwa kita juga salah. Nah, dalam kerangka itu, ukurannya dalam standar ganda ini kita nggak boleh gunakan, tapi menurut kacamata firman Tuhan yang perlu kita cermati bersama-sama, selalu tujuan akhirnya adalah restorasi, pemulihan tentang mindsetnya, perkataannya, sikap hidupnya, dan semuanya dipulihkan. Karena itu, ini tidak mudah, apalagi kalau kita berada dalam masyarakat yang majemuk, yang memang punya banyak sekali pemikiran, punya banyak sekali hal-hal yang perlu kita paham bersama-sama. Coba perhatikan, kalau Anda masuk di fase 1, 2, 3 tahun atau 2 tahun, 1 tahun yang akan masuk dalam pemilu besar di negara kita, selalu ada berita-berita hoax yang disebarkan oleh pemimpin-pemimpin yang baik yang ada dalam masyarakat. Apakah Pak Ahok tidak baik? Baik. Prestasi? Yes. Karakternya bagus. Tapi mengapa dia tidak kepilih sebagai gubernur Jakarta? Karena berita hoax lebih kuat dibandingkan kebenaran sejati yang seseorang itu miliki. Jadi dalam kerangka itu kita perlu berpikir, karena tidak semua kondisi keadaan yang memang kita bisa lakukan dalam kerangka penilaian kita. Padahal kerangka berpikir orang Yahudi itu sebetulnya baik, memberi penilaian yang baik untuk orang lain loh. Bukan memberikan penilaian yang tidak baik, tapi yang baik. Tapi itu pun dikoreksi oleh Tuhan. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu pun tidak dihakimi. Memilih calon pemimpin di masyarakat, pekerjaan, ya. Beberapa dari kita yang ada di sini menjadi HRD dalam sebuah perusahaan, ya, disibukkan dengan kurikulum vitae yang sebanyak seabrek gitu. Tapi kita bisa perhatikan, bisa kita lihat apakah punya kualifikasi masuk sebagai orang-orang dalam karyawan atau tidak. Dan itu dibutuhkan kecermatan. Dan tentunya berbeda kalau itu memilih calon pemimpin dalam masyarakat, di pekerjaan, ataupun dalam pelayanan di gereja. Saya berharap nanti teman-teman pengurus bisa bersama-sama dengan saya, khususnya pengurus inti, untuk memberikan rule, syarat bagi siapa saja yang nanti akan bergabung dalam kelompok sebagai leader dalam hal rohani, ya, sebagai rohaniwan dan sebagainya. Perlu. Yang paling utama adalah karakter. Itu yang utama. Orang pandai banyak, tapi orang yang punya karakter yang baik belum tentu. Di depan bisa baik, senyum-senyum, tapi di belakang penusuk banyak. Seperti halnya teman-teman kita di gereja lama kita. Banyak. Di depan senyum-senyum ngekek begitu. Jadi bisa, tapi di belakang ternyata tusuk kita. Ya. Itu yang terjadi. Kita perlu punya kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, dan buat role yang sama-sama kita buat supaya dalam kerangka membangun jemaat RBC kita mengalami hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghakimi dari teks aslinya itu adalah ekrina. Mari kita ucapkan 2, 3. Ekrina. Ekrina itu artinya membedakan, menentukan atau memutuskan, bahkan menghakimi, sampai kepada melanjutkan dengan sebuah putusan. Dan Tuhan melarang untuk memberi vonis atau putusan akhir dengan pengutukan, sebab orang yang berbuat demikian itu merebut tahta penghakiman Allah. Jadi kita nggak boleh duduk di kursi penghakiman sehingga kata-kata kita merupakan sebuah putusan, sebuah decision yang
akan mencelakai saudara kita. Kita nggak boleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu pertanyaannya, mengapa kita nggak boleh menghakimi atau memberi penilaian? Sementara Yesus ini mengecam bahwa pemikiran orang Yahudi selain belajar, mendidik anak dan sebagainya, ada satu pemikiran yang baik, memikirkan yang baik untuk saudara-saudara kita, itu bahkan tugas suci. Tapi Yesus mengkoreksi, jangan kamu menghakimi. Nah, kalau kita aktualisasikan, aplikasikan dalam kehidupan kita, mengapa kita nggak boleh menghakimi atau menilai? Jelas kalimat yang kita baca pada pagi ini memberikan penegasan kepada kita. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Dalam terjemahan lama, jangan kamu menuduh orang, supaya jangan kamu dituduh. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu kalau kamu juga bersalah dengan cara yang sama kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena yang pertama alasannya karena kita ini tidak pernah mengetahui seluruh kenyataan dan pribadi orang itu seutuhnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal secara utuh tentang sifat dan karakter, setback latar belakangnya dan bahkan masa depannya. Tidak ada satu orang pun kecuali Tuhan. Karena itu kita nggak boleh merebut tahta penghakiman dan duduk di kursi penghakiman dalam tanda petik. Sementara itu adalah haknya Tuhan dan kita lakukan untuk menyalahkan orang lain. Kan nggak ada satu orang pun yang sempurna dalam kehidupannya yang bisa mengetahui orang lain mengenal secara utuh. Istri kita yang paling dekat sekalipun di antara orang-orang yang kita kenal, suami kita yang paling dekat sekalipun, pasti dari antara kita mengatakan, dari sekian banyak lamanya aku mengenal engkau menjadi suami atau istri, tapi saya belum mengenal kamu secara utuh. Karena itu kadang-kala ketika kita memberikan koreksi kepada istri atau suami kita, kalau enggak tepat pada waktunya, suami kita bisa jengkel nggak? Bisa. Istri kita bisa marah nggak? Bisa. Mengapa? Karena kita nggak tahu secara utuh. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Rabbi Hillel mengatakan, jangan menilai atau menghakimi orang lain sebelum engkau sendiri mengamati keadaan atau situasi orang tersebut. Dengan kata lain, Rabbi Hillel ini adalah Rabbi yang sebetulnya menjadi tersohor oleh karena penemuan-penemuan dari kalimat-kalimat kata-kata teologis yang memberkati banyak orang. Sebelum menghakimi, perlu lihat situasi kondisi keberadaan orang itu tersebut secara utuh. Mengapa demikian? Karena kenyataan hidup yang dialami orang itu berbeda-beda. Latar belakangnya, ya, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, suku, semuanya kita perlu amati dengan baik-baik. Ada orang yang bertemperamen, dilahirkan dari temperamen. Terus kita mengatakan, menjas, kok kamu suka marah-marah ya? Tapi kita nggak bisa menyelami mengapa di balik itu. Tapi di keluarga ternyata dia dididik begitu keras. Tapi sebaliknya, mengapa kok ada orang yang kelmak-kelmek gitu ya? You know kelmak-kelmek? Ya, seperti orang Solo bilang itu macan luwe gitu ya. Mungkin dia dididik dalam keluarga ya seperti itu. Tapi kita perlu selami baik-baik. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada satu orang pun, bahkan kita, yang mengetahui secara persis kondisi keadaan saudara kita. Karena itu kita gak boleh menghakimi. Saya mau tanya, Anda pasti tahu huruf ini kan? Huruf apa ini? M. Huruf M, kalau dalam perspektif yang lain, sama dengan kita ketika kita nggak mengetahui secara utuh dari perspektif mana, selalu ada persepsi.
Saya ulangi, ya. Ketika kita menilai orang, kalau kita belum tahu utuh keberadaan latar belakang semuanya, seringkali perspektif kita memunculkan persepsi yang berbeda dengan kondisi keberadaan orang itu. Kita mengatakan ini huruf M, tapi kalau kita lihat dari samping dan depan memang huruf M. Dari samping kiri, kira-kira terjadi dari huruf apa? Dari huruf angka apa? 3. Tapi kalau dilihat dari atas atau dari belakang, W. Selalu dalam perspektif yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Kalau dilihat dari samping kanan, ada yang tahu? Nah, salah kiri. Itu huruf Yunani sigma. Kalau kita belajar Excel, selalu ada simbol untuk zoom penjumlahan, itu sigma. Ya. Itu huruf M dilihat dari samping kanan. Yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, kira-kira gambar ini itu ada berapa? Yang ini itu berapa orang, yang ini berapa orang? Sebutkan gambar apa? Cepat. Ayo Mbak Santi, boleh. Mas Putra, orang kita Mas. Enggak kata ya. Yang sebelah sini deh, yang sebelah sini ini gambar apa? Felis? Teman-teman psikologi mungkin tahu. Caca? Gambar apa, Caca? Cewek sama? Yang putih loh. Cewek pakai apa konde gitu ya. Tapi ternyata kondenya adalah orang tua gitu ya. Sap orang tua karena pelontos. Sebelahnya Pak Hadi. Gambar apa Pak Hadi? Kalau Bapak bisa nanti saya traktir karena Bapak ulang tahun. Ayo Pak. Gambar apa Pak? Pak Kris. Monggo Pak. Oh, enggak kelihatan Pak Kris. Pak Danan. Cewek. Yang sebelah sana Pak, yang sebelah sana. Yang tadi sudah dijawab. Yang sebelah sana. Oke. Manusia sama domba. Pak Danan. Enggak mudeng. Yang lebih muda, Alin. Orang psikologi tahu. Pendidik, Tata. Apa tak? Nenek sihir. Wow. Nenek sihir sama domba. Jadi perspektifnya beda. Tapi sebetulnya apa sih? Coba perhatikan baik-baik. Coba. Ini sebetulnya kan gambar gambar mata cewek ini lengkung pipinya. Ya, itu cewek muda. Dan ternyata ini kudung dari cewek nenek-nenek ini mulutnya. Kita punya perspektif yang berbeda-beda terhadap dua gambar ini saja. Artinya, tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan penilaian secara utuh kalau tidak melihat secara utuh keberadaan. Jangan buru-buru memberikan penilaian karena perspektif kita kalau kita lihat dari cara Pak Pur tadi ternyata domba dan wanita. Dari perspektif Tata nenek sihir. Perspektifnya berbeda, memunculkan persepsi. Nah, kalau itu kita taruh di saudara kita, wow, muncul persepsi yang mengakibatkan ada konflik keluarga, konflik dalam keluarga dan suami istri. Benar nggak? Oh iya. Tadi huruf M saja bisa macam-macam. Selalu perspektif harus sama supaya nggak memunculkan persepsi. Karena itu jangan menghakimi. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jangan menuduh orang atau menuduh aku atau orang lain tanpa berpikir baik-baik. Tapi pertimbangkanlah perbuatan orang dengan benar dan adil. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh
menghakimi. Karena yang kedua, penghakiman yang kita lakukan akan menjadi standar penghakiman terhadap diri kita sendiri. Ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat ini juga diucapkan oleh Yesus dalam rangka mengkoreksi kondisi keberadaan cara pikir orang-orang Yahudi yang salah terhadap saudara-saudaranya, terutama mereka yang masuk golongan Farisi dan golongan ahli Taurat, karena mereka merasa paling benar. Tapi Tuhan memberikan penilaian, karena kalau kita itu menghakimi, memberikan penilaian pada saudara kita, standar itu juga yang akan diukurkan kepada kita. Nah, Yesus mengecam ada seorang Farisi atau bahkan mungkin ahli Taurat. Ketika dia berdoa loh Bapak Ibu. Ketika dia berdoa, kita mulai dari sini dulu ya. Oke. Martin Lloyd-Jones mengatakan, alasan untuk tidak menghakimi adalah bahwa dengan melakukan itu kita bukan hanya menghasilkan penghakiman terhadap diri sendiri, tetapi bahkan menetapkan standar penghakiman untuk kita. Jadi ketika kita memberikan penilaian kepada orang lain, kita harus siap, karena ada orang-orang lain yang akan memberikan penilaian yang sama terhadap kita. Karena itu, Yesus mengajarkan kita nggak boleh menghakimi, karena penghakiman yang kita lakukan itu akan menjadi standar untuk penghakiman terhadap diri kita. Yesus mengecam kondisi keberadaan ahli Taurat, bahkan orang Farisi yang berdoa. Sama-sama mereka berdoa di hadapan Tuhan. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi ahli Taurat ini ngomongnya dengan jelas, berdoa di bait Allah dan merasa diri paling benar. Dia mengatakan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai yang ada di sebelahnya, yang tidak berani untuk tenada, tapi tunduk karena dia tahu bahwa dia orang berdosa. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, kalimatnya baik. Aku melayani Tuhan, aku memberi persepuluhan, aku nyumbang, dan sebagainya, gitu ya. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, Yesus bertanya kepada para manusia, siapa yang dibenarkan dua orang ini? Yang ketika berdoa, apakah orang Farisi yang mengatakan yang indah-indah dengan doanya, atau orang pemungut cukai yang mengatakan dengan menundukkan dan mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa? Mana yang dibenarkan? Dan ternyata pemungut cukailah yang dibenarkan. Dalam doa mereka saja, mereka itu berdosa. Dalam doa saja, mereka berdosa. Ada nggak dari antara kita yang selama ini berdoa? Berdoa, tapi ternyata berdosa. Yaitu tadi memberikan penilaian kepada orang lain dalam doa kita. Wah, hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Standar penilaian kebanyakan orang itu, yang pertama, terlalu mudah dan cepat menyalahkan orang lain sebelum mengetahui persoalan yang sesungguhnya lebih dahulu. Ini kebanyakan orang. Yang kedua, menegur atau mengecam dengan kemarahan yang tak terkendali tanpa belas kasihan. Karena standar yang seringkali kita lakukan, itu kita lakukan untuk diri kita. Kita geram, kita marah ketika kita mengetahui ketika ada ketidakbenaran di sekitar kita, ya, dan kita mengecam dengan kemarahan. Tapi kita perlu hati-hati. Dan ini selalu hiperbola, membesarkan
kesalahan orang lain. Padahal kesalahannya tidak besar, sepele. Dan ini mempunyai sikap hiperkritikal, terlalu kritis, yang biasanya selalu mencari-cari kesalahan orang dan merasa senang pada saat bila menemukan dan mengecam kesalahan orang lain. Itu yang dilakukan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi terhadap saudara-saudaranya. Mereka tahu kebenaran karena mereka merasa diri paling benar dan mereka punya standar penilaian yang dilakukan kepada saudara-saudaranya. Padahal apa yang dilakukan mereka itu adalah salah. Yang ketiga, mari kita belajar mengapa kita nggak boleh memberikan penghakiman. Karena tidak ada seorang pun yang pantas untuk menghakimi dan menilai orang lain. Kita sendiri mempunyai banyak kesalahan, bahkan mungkin kesalahan kita itu lebih besar dibandingkan kesalahan saudara kita. Ayatnya, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bandingkan dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1. Ya, kemudian ayat yang kelima tadi diakhiri dengan sebuah penegasan, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas balok gitu ya, selumbar di mata saudaramu. Ketika kita bisa mengeluarkan balok kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita. Roma pasal yang ke-2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Kalimat yang diucapkan oleh Paulus ini dan juga merupakan teguran yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kita perlu belajar. Mengapa kita nggak boleh menghakimi? Karena kita nggak sempurna. Kita nggak boleh memberikan pembedakan, kita nggak boleh memberikan penilaian kepada orang lain. Bahkan dalam konteks jemaat Roma yang minggu yang lalu kita bahas, mereka punya hal-hal yang majemuk di kondisi keadaan mereka. Tentang makanan saja mereka persoalkan, tentang hari saja mereka persoalkan. Sehingga Paulus memberikan penjelasan, makanan apapun it's okay, tidak masalah. Tapi kalau sementara kita makan dan itu jadi batu sandungan pada saudaramu, lebih baik jangan makan. Demikian juga dengan hari. Ada yang mengatakan bahwa hari ini baik, hari ini cukup baik, ya semuanya gitu. Tapi bagi kita orang percaya, semuanya hari baik. Dan simpel saja, Paulus menegaskan, tapi itu yang terjadi sehingga muncul penghakiman di antara kelompok orang-orang Roma dalam kerangka penggembalaan yang dilakukan oleh Paulus. Mereka bisa memberikan penilaian, padahal mereka nggak tahu bahwa mereka perlu dikoreksi juga. Sama seperti ahli Taurat yang mengatakan menghakimi saudaranya, tapi sebetulnya ada banyak sekali kesalahan yang mereka buat. Coba Anda baca pasal 23 kitab Injil Matius. Semua hal yang dikecam oleh Yesus itu bukan untuk pelacur, bukan untuk orang miskin, bukan untuk pemungut cukai yang berdosa, tapi pada mereka yang merasa diri paling benar, yang menamakan ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu pertanyaannya pagi ini, bagaimana cara kita memberikan penilaian kepada saudara kita dengan tepat
dan benar. Yang pertama, mari kita belajar untuk memiliki motivasi yang benar saat kita memberikan penilaian, kritik, atau teguran. Kita harus mempunyai motivasi yang benar. Apa motivasinya? Kasih. Tidak ada yang lain. Selalu motivasi kita adalah kasih. Melayani pun perlu dengan motivasi kasih. Bekerja untuk keluarga kita, kalau kita nggak sertai dengan kasih, kita nggak akan mendapatkan sesuatu feedback yang baik dalam pekerjaan kita. Semua hal dalam kehidupan ini, termasuk dalam pelayanan kita, kita perlu memiliki motivasi yang benar. Karena standar yang kita gunakan sebagai orang percaya, kasih, sebagai kriterianya adalah untuk kebaikan sama kita. Ketika kita menegur orang itu, dan tidak dengan sebuah kejengkelan atau balas dendam. Ya, saya boleh cerita ya Pak Danan ya. Awal COVID pertama, keluarga Pak Danan ini sempat dibingungkan dengan tuduhan-tuduhan bahwa dari keluarga beliaulah COVID tersebar, terutama dari pembantunya. Sempat bingung dia, karena Jason, si Ina, kedua pembantunya termasuk Pak Danan ketika bukan hanya antigen, PCR, yang waktu itu bayarnya masih berapa Pak Danan? Total 6 juta, masih mahal-mahalnya. Negatif, tapi sudah disebarkan dengan berita hoax. Kira-kira Pak Danan jengkel enggak? Jengkel. Dia ngomong dengan saya, boleh enggak Pak ya dipanggil pengacara? Enggak apa-apa, lakukan. Tapi sekali lagi ketika masuk dalam arena kondisi keberadaan sebagai orang percaya, dia panggil pengacara, Bapak tak kasih pengacaranya dong, tak kasih 100 juta. Lakukan, pasti Bapak menang. Pengacaranya ngomong begitu, memberikan jaminan. Tapi beliau mengasihi, biarkan kafilah berlalu, Pak Danan tetap menggawa Pak Danan tetap berlalu gitu. Diam, tenang dia. Dia bisa lakukan balas dendam enggak? Bisa. 6 juta loh. Waktu itu pun disebar-sebarkan kemana-mana. Mungkin Sakpuri aja Semoro tahu. Semarang ini nggak tahu nggak Pak? Saya Pak Budi mungkin di blog sini mungkin tahu juga ya Pak. Tapi itu kondisi, tapi beliau mengatakan awalnya mau panggil pengacara, tapi ternyata enggak. Karena dia tahu bahwa motivasinya salah ketika dia panggil pengacara. Padahal pengacaranya ngomong, tak kasih 100 juta Bapak lakukan, pasti menang. Saya jamin. Wow. Selalu wujudkan dengan kondisi love, kasih. Dalam apa? Ketika memberikan penilaian atau memberikan teguran. Yang kedua kita perlu belajar ini, bahwa kritikan baru boleh diberikan setelah kita mengetahui duduk perkaranya dengan benar dan jelas. Ya, kriterianya, mengapa? Kriterianya bukan kabar angin, bukan sebuah asumsi atau perasaan. Ya, perasaan itu biasanya wanita. Wanita habis rasa, dirasakan. Bukan itu dasarnya. Tapi fakta. Fakta. Ya. Hari Selasa yang lalu kami mancing. Saya, Pak Budi, Pak Danan, Deven. Saya ajak Pak Pur yang sini tidak bisa, Pak Pur yang sana juga tidak bisa. Ajak Pak Steve. Kami berpikir tidak ada nelayan. Ini asumsinya nggak ada nelayan, pasti nggak ada yang ganggu dan enak ya. Pak Budi sempat posting di grup kan, enak. Memang enak dari awal sampai akhir enak. Nggak dapat ikan, bonus gitu. Punya asumsi macam-macam. Apa yang salah ya? Pak Danan punya pemikiran yang baik. Karena kemarin Jumat, Sabtu, Minggu sudah dipancing nih rumpornya Pak. Ada yang lain ya guyonan. Ikannya pada mudik Pak Yer. Sehingga
harusnya Mbak Santi dapat ikan gratis, nggak dapat gitu ya. Biasanya kan dapat gitu ya. Tapi kan jadi faktanya membuktikan bahwa kita nggak dapat gitu ya. Jadi kita nggak perlu pakai perasaan, nggak perlu pakai asumsi, atau bahkan kabar burung, kabar angin, apa kata orang, dan kita lakukan, ya, menghakimi dan sebagainya. Sebetulnya kalau bicara tentang ini, saya adalah orang yang paling kena batunya di pemilihan yang lalu. Ada banyak berita-berita hoax yang tidak berdasarkan fakta. Tapi jemaat RBC, ini loh faktanya. Sampai ke tingkat sinode, tidak ada satu orang pun yang berani, termasuk ketua sinode yang nggak mau resiko, dikembalikan kepada gereja lokal. Padahal sudah tingkat sinode. Karena ternyata, maaf bicara, ada teman-teman yang mengatakan, Pak ya jangan takut karena memang dari dahulu. Ini yang mengatakan orang dalam loh, mafia di sana. Saya terkejut ngomong, ada teman-teman, bukan saya ngomong, tapi saya hari ini ngomong, gitu. Saya mengutip saja. Kabar angin, asumsi, perasaan, dan seringkali itu ketika dilakukan akan mencelakakan orang, bahkan menutup masa depan orang itu kalau kita nggak jelas faktanya. Yang kedua, yang ketiga, kita baru boleh mengkritik. Kritik boleh diberikan setelah kita mengintrospeksi. Ya. Dua minggu yang lalu saya sampaikan, saya pernah mendapatkan satu tulisan dari keponakan saya, panjangkan rambutmu, tutupi jitokmu. Ada yang ingat ya? Sudah dipanjangkan, ditutupi jitoknya, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau kita bisa melihat jitok kita, itu berarti kita bisa mengintrospeksi diri kita. Dan kritikan itu baru boleh diberikan setelah kita itu bisa melihat jitok kita. Iya bisa Pak, ya kan pakai kaca. Anda kalau potong rambut di Leon Barbershop, selalu tukang potongnya setelah potong kita semua dilihatkan kepada kita. Bagaimana? Cocok enggak gambarnya? Jadi kita bisa lihat jitok kita. Ini istilah orang Jawa tapi cukup mengena. Sebelum mengkritik orang lain, mari kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Yang keempat, bagaimana cara memberikan penilaian kritik yang benar atau kurang benar. Yang keempat, pada waktu mengkritik kita harus menunjukkan kesalahan orang itu dengan jelas dan spesifik, bukan samar-samar, kabur dan tidak jelas. Sekali lagi, bukan kabar angin, bukan perasaan, tapi sebuah fakta. Kalau kita ngomong baik-baik, pasti saudara kita itu akan menerimanya. Sementara kita belajar juga mengintrospeksi bahwa kita adalah orang yang salah juga. Istilahnya adalah sharing, diskusi, saling berbagi. Boleh enggak? Bisa. Sehingga kita bisa lakukan dengan baik. Yang kelima dan yang terakhir, bagaimana cara kita menilai atau memberikan teguran orang lain? Yang kelima, yang terakhir, kritikan harus diberikan dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Ya. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang sedang berkhotbah, dan hamba Tuhan ini menyampaikan kepada jemaat. Tiba-tiba ada jemaat yang kemudian berdiri dan mengatakan sesuatu kepada pendeta ini. Pak, apa yang Bapak katakan itu salah. Untung saja pendeta itu nggak lihat dan menghentikan khotbah interupsi yang diinterupsi oleh jemaat itu. Sehingga orang itu duduk kembali, tidak jadi ngomong. Itu bukan waktu yang tepat, di saat yang tepat. Siapa hamba Tuhan itu? Saya pernah berkhotbah dan ada seorang yang berdiri dan ngomong sesuatu. Untung saya tidak melihatnya. Kalau melihat mungkin saya juga hentikan. Di akhir itu, untung tadi kamu tidak lihat dia. Untung kamu tidak lihat dia. Kalau kamu lihat dia tadi kamu hentikan khotbahmu dan ramai. Itu bukan waktu yang tepat. Waktu yang tepat suami istri adalah saat menjelang kita mau tidur malam. Ya, nggak tahu teman-teman, tapi saya biasa melakukan begitu. Sampai kemudian saya ketiduran, istri ngomong terus gitu ya. Dia marah, kok kamu tidur dong? Ya.
Begitu nggak sih Tirza? Beda lagi mungkin ya. Cara menyelesaikannya beda. Ayo nongkrong di Starbucks berdua sampai malam. Ya. Ngomong gitu. Padahal beda lagi. Mungkin mancing gitu. Beda lagi gitu. Tapi kita punya masing-masing punya keintiman. Beda lagi dengan Mbak Santi dan Mas Putra. Kalau healing selalu berdua. Kalau healing selalu berdua, cara menyelesaikan masalahnya mungkin berbeda. Itu adalah timing yang tepat, waktu yang tepat. Jadi kita boleh kritik, boleh berikan penilaian dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam situasi yang tepat. Kalau situasi saudara kita itu sedang gundah gulana galau, jangan mengatakan kritikan itu, tapi tunggu waktunya dengan tepat. Sebagai kesimpulan, mari kita belajar satu hal, jangan menghakimi. Jangan menghakimi, tidak berhati, tidak usah mempedulikan kesalahan orang lain dan membiarkan ia hidup dalam kesalahannya. Dan ia juga tidak bermaksud bahwa Allah melarang adanya lembaga peradilan. Selalu boleh, tapi tetap ada maksud dan tujuannya. Kita nggak boleh menghakimi dengan menggunakan ukuran yang keras dan standar ganda. Tujuan akhir dari semua yang kita lakukan adalah restorasi, pemulihan menjadi lebih baik lagi. Karena tiap orang, kita semua dipandang Tuhan itu sama, dan Tuhan gak memandang rupa manusia. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Dan kau terbuka selama ku hidup.
Dia Allah yang memberikan kesempatan sekalipun kita berbuat salah. Dan tidak muncul dari sebuah perkataan dari Tuhan menghakimi kita. Sekalipun kita adalah orang yang berdosa, yang bersalah, Dia menerima kita apa adanya. Tuhan mengajar kepada kita untuk kita nggak menempati posisi yang menjadi posisinya Tuhan. Memberikan penilaian, menghakimi orang lain. Walaupun penghakiman itu tidak mutlak, karena ada orang-orang yang salah, kita perlu tolong supaya ada pemulihan di hidup mereka. Sama seperti Tuhan menerima kita dan Dia merestorasi semua hal yang salah kepada kita. Demikian juga kita perlu lakukan kepada saudara kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan dan pikirkan dengan baik-baik untuk kita memutuskan dalam komitmen yang sama. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kasih saya katakan kita semua adalah orang percaya, adalah hamba-hamba Tuhan yang perlu punya sikap, perspektif yang sama dengan Bapa kita di sorga, sehingga tidak memunculkan persepsi yang berbeda. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang mata, tapi hamba yang selalu katakan, biarkan terluka di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku biarlah ini yang menjadi tekad kami bersama-sama. Apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan, seperti apa yang Engkau rasakan dan Engkau pikirkan Tuhan. Dalam semua aspek kehidupan kami selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau sebagai sebuah ibadah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami, berkat-Mu melimpah atas kehidupan seluruh umat Tuhan, jemaat RVC yang Engkau kasihi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh menikmati anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Demi nama kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Datang kepada Tuhan Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk berkat Tuhan yang istimewa
dalam hidup kami, dalam ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. WL, singer, pemusik, demikian juga petugas multimedia, termasuk doorkeeper. Tuhan memberkati bahkan suasana atmosfer surgawi yang boleh melawat kami sehingga boleh menikmati Tuhan di hidup kami, menikmati kuasa Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di ibadah kami. Bapa, berkati Tuhan Yesus, berkati perjalanan jemaat RBC yang Engkau kasih dalam hidup rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, mari Engkau turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati akan pertolongan tiap waktu, tiap saat dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menikmati pekerjaan yang dilimpahi dengan banyak sekali berkat. Kami doakan kasih Tuhan melimpah di hidup mereka, sehingga mereka boleh mampu melihat kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan mereka hadapi. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong. Bahkan di antara kami yang sakit, Engkau tetap akan menjamah kami dengan kesembuhan. Berkati anak, menantu, cucu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bahkan seluruh komunitas ini akan terus Engkau tambah-tambahkan dalam segala hal. Tuhan turut campur tangan. Terima kasih untuk proses balik nama yang kami nantikan, kami doakan bersama-sama supaya akhir bulan Mei ini sudah rampung semuanya Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan sehingga kami boleh mulai tahap demi tahap untuk melakukan pembangunan gedung yang menjadi impian kami untuk kami bersama-sama beribadah, bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua yang terlibat, notaris, demikian juga pihak BPN. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Berkati kamu semua jemaat RBC yang terlibat dalam kepanitiaan. Berikan kepada kami hati yang mencintai Tuhan, sehingga kami dapat selalu mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan lewat apa yang kami lakukan dalam kepanitiaan yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan bersama-sama sebagai wujud dan bentuk cinta kami kepada Tuhan. Berkati kepengurusan di RBC Tuhan. Engkau menolong dengan hikmat, kemampuan ilahi menopang kami. Bahkan Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan keuangan gereja ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh kegiatan yang ada Tuhan. Ibadah raya, ibadah youth, ibadah Kid RBC, Bond Fellowship. Demikian program kami ke depan untuk ibadah padang dan semua Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Bila penyertaan Tuhan itu menopang kami, menolong kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan pandanglah Dia Bapa yang baik. Dia Allah sumber berkat. Dia yang mengasihi kita. Dia yang memeluk kita senantiasa. Pandang Dia dan nyatakan kepada iman kita kepada Bapa di surga. Pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Bahkan engkau akan mengalami keterbakatan tiap saat, tiap waktu. Apa yang engkau kerjakan dibuat berhasil. Berkat Allah mengalir seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.